Salam sejahtera bagi kita semua. Menjelang babak kedua Hackathon Pi 2025, tim pengembang dan para peserta telah menampilkan inovasi, Midpoint, yang cukup berani. Para pengembang mengungkap ide-ide nyata untuk memperluas fungsi Pi Network dari sekadar komunitas penambang menjadi ekosistem utilitas yang terdesentralisasi. Acara yang dimulai pada Agustus dan akan berakhir 15 Oktober ini memperlihatkan bahwa Pi ingin melangkah lebih dalam kehidupan sehari-hari penggunanya. Sejak awal, Pi Network banyak dikenal sebagai token yang ditambang melalui aplikasi seluler oleh para pengguna. Namun di Hackathon 2025, banyak proyek peserta menunjukkan visi yang lebih luas. Bagaimana Pi bisa menjadi jembatan bagi aplikasi dunia nyata, bukan sekadar medium spekulatif. Alih-alih fokus hanya pada pembayaran, proyek-proyek yang muncul mencoba menghadirkan integrasi Pi dalam aspek keseharian, dari sistem loyalitas, distribusi pangan, hiburan, hingga interaksi AI. Beberapa contoh pembaruan yang diungkap dalam ajang tersebut yang menarik untuk diimplementasikan diantaranya. Starmas, proyek yang ingin menggantikan banyak kartu program loyalitas yang tersebar dengan satu solusi berbasis QR, terkait langsung dengan Pi. Nature as Pulse, memungkinkan petani lokal terhubung langsung ke konsumen, membeli produk segar lewat Pi dan pengantaran rumah. Eternal Rush Spot Nori, integrasi Pi ke dalam pengalaman gaming, di mana transaksi dalam game bisa menggunakan Pi. Reload Pi, eksperimen penggunaan Pi untuk isi ulang pulsa telepon. StreamPi, platform untuk kreator konten agar bisa mendapatkan penghasilan lewat video atau cerita menggunakan Pi sebagai media pembayaran. Yang menarik, aspek kecerdasan buatan, AI, turut diperkenalkan dalam hackathon ini melalui proyek Truth Web. Proyek ini mengombinasikan asisten pengkodean berbasis AI, debugging prototipe, perencanaan strategis, serta fitur-fitur seperti text-to-speech multibahasa dan generasi gambar. Menurut laporan Coindo pada Rabu 1 Oktober, keberadaannya menandakan bahwa komunitas Pi mulai menggabungkan blockchain dan AI dalam aplikasi terpadu. Tim inti Pi juga merilis video rangkuman kemajuan tersebut, menegaskan bahwa jaringan ingin memperkuat utilitas nyata dan adopsi praktis, bukan hanya narasi atau hype semata. Pembaruan Midpoint Hackathon ini mempunyai makna strategis. 1. Transformasi identitas. Pi tidak lagi hanya dikenal sebagai token penambangan mobile, tapi mulai menunjukkan jalur menuju ekosistem utilitas nyata. Ide seperti sistem loyalitas, penghubung produsen konsumen, hiburan, dan AI semuanya membuka jalan agar Pi lebih dari sekadar eksperimentasi kripto. 2. Validasi konsep lewat prototipe nyata. Hackathon adalah sarana untuk menguji gagasan di dunia nyata. Jika ide-ide ini bisa mendapat adopsi awal, misalnya digunakan di komunitas lokal, maka kepercayaan terhadap proyek Pi akan meningkat. 3. Komunitas sebagai motor inovasi. Inovasi muncul dari tim-tim independen yang berkompetisi dalam hackathon. Ini memperlihatkan bahwa Pi masih memiliki basis komunitas pengembang yang aktif dan kreatif. 4. Peluang kolaborasi lintas sektor. Dengan proyek-proyek seperti Nature as Pulse, agrikultur, atau StreamPi, konten, Pi membuka jalur untuk kolaborasi dengan sektor nyata, bukan terbatas di ranah kripto saja. Meskipun pembaruan ini menjanjikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Skala dan adopsi nyata. Prototipe hackathon bisa bagus, tetapi tantangannya adalah sejauh mana mereka bisa diangkat ke skala luas dan digunakan oleh masyarakat umum. Keamanan integrasi teknis. Kombinasi blockchain, smart contract, backend aplikasi, AI, semuanya harus saling kompatibel, kuat, dan aman agar tidak rentan bug atau serangan. Regulasi dan ekosistem eksternal. Pi harus berhadapan dengan regulasi lokal di berbagai negara jika digunakan sebagai alat pembayaran atau sistem loyalitas digital. Persaingan di ruang Web 3 AI. Banyak proyek lain juga mengejar integrasi blockchain dengan AI. Pi harus punya nilai unik agar tidak sekadar ikut arus. Jika beberapa prototipe Mid Hackathon ini berhasil mendapatkan dukungan pengguna awal atau kemitraan, Pi bisa memasuki fase adopsi nyata. Contohnya, Starmas bisa digunakan oleh toko lokal sebagai pengganti kartu loyalitas. Itu adalah titik masuk ke kehidupan sehari-hari pengguna. Nature as Pulse jika sukses di komunitas tertentu bisa menjadi model distribusi pangan berbasis blockchain di negara berkembang. StreamPi jika menarik kreator konten bisa memunculkan ekonomi mikro berbasis Pi. Secara strategis, Pi bisa menempatkan dirinya sebagai salah satu jembatan antara komunitas pengguna kripto dan aplikasi dunia nyata, dengan kombinasi blockchain, AI, utilitas. Jika momentum hackathon berhasil dijaga hingga akhir dan ide bagus bisa fase uji coba nyata, maka Mid Update ini bisa menjadi titik balik penting dalam evolusi Pi Network. Terima kasih telah menyimak video ini.